Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap datangnya hari Jumat ketakwaan kita semakin bertambah juga semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan diambil pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah bagaimana kita merawat kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama beliau mengatakan, la yasih bi muslimin aw muslimah an yakuna fil masjidi 'abdan lillah wa fi kharijihi 'abdan li syahwatihi wa hawahu. Tidak dibenarkan ataupun tidak seharusnya terjadi pada seorang muslim ataupun muslimah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam masjid. Namun ketika di luar masjid dia menjadi budak dari hawa nafsunya. Dia menjadi budak dari kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ramadan telah lewat, akan tetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala belum berhenti. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya al-maut, sampai datangnya malaikat pencabut nyawa nanti menghampiri kehidupan kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setelah Ramadan ini, ketika jiwa-jiwa beriman kepada Allah telah mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun, maka sudah barang tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini, penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan keberkahan dari seluruh penjuru arah, baik dari atas langit ataupun dari bawah bumi ini. Dengannya kita setelah Ramadan membawa predikat takwa,
Dan takwa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab kehidupan kita akan diberikan keberkahan, akan ditambah kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam sisa usia kita, apakah di dalam harta-harta kita, apakah di dalam amal-amal kita, apakah di dalam keluarga-keluarga kita, itu akan mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan dan akan bertumbuh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika seorang hamba selepas Ramadan ini mendapatkan derajat takwa, maka sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, semua kesulitannya akan diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita lihat apakah masih tersisa nilai-nilai ketakwaan setelah Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nilai-nilai ketakwaan tersebut, dan mari kita rawat nilai-nilai ketakwaan dan kita terus amalkan setelah bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun berbeda antara Ramadan dengan bulan-bulan selainnya. Ketika di Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasyufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Maka arti kebalikannya, setelah Ramadan ini setan-setan kembali dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, seorang ulama besar, ulama tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ada yang menanya. Su'ila Hasan Al-Basri rahimahullah, ditanya Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id, hal yanamu iblis? Apakah iblis itu tidur?" Qala, maka Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, "Lau nama, sekiranya iblis itu tidur, lawajadna lidzalika rahah, maka tentu kita bisa beristirahat dari gangguannya, dari godaannya." Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh abadi kita, musuh bubuyutan kita adalah iblis. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan janji daripada iblis untuk menghancurkan, untuk menyesatkan kaum manusia. Iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Aku akan cegat, aku akan kepung manusia dari arah depan mereka. Mufassir menjelaskan yang dimaksud iblis datang di arah depan kita, usakkikuhum fi akhiratihim. Iblis akan melupakan diri kita dengan hari kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilupakan tentang akhirat, kita dilupakan tentang amal-amal soleh, kita dilupakan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana balasan, ini adalah pahala, mana itu dosa, akan dilupakan oleh iblis dan bala tentaranya. Kemudian wa min khalfihim, begitupun iblis akan datang menggoda manusia dari arah belakang mereka. Yang dimaksud arghabahum fi dunyahum, mereka akan dibuat cinta buta terhadap dunia, memiliki dunia akan tetapi lalai kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya tidak diarahkan, tidak dibawa untuk kekalnya negeri akhirat. Wa an aimanihim, begitupun iblis mengincar kita dari arah kanan kita. Yang dimaksud kata mufassir adalah usyabihu alaihim amru dinihim. Mereka akan dibuat ragu-ragu tentang urusan-urusan agamanya. Mereka akan dibingungkan tentang perkara-perkara agamanya. Sesuatu yang haram akan dianggap sesuatu yang humanis. Sesuatu kebaikan, kejujuran bisa saja disebutkan sesuatu yang intoleransi. Itulah subhat, itulah pemutarbalikan fakta dari iblis yang menjadikan akal manusia terjungkir balik, tidak mempergunakan akal sehatnya, ditundukkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an syama'ilihim, iblis pun datang dari arah samping kiri kita, mengepung dari arah samping kiri kita. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah usyahi lahum al-ma'asi. Iblis akan membuat indah perbuatan-perbuatan dosa. Iblis akan memperindah perbuatan-perbuatan maksiat,
pamer aurat disebut sebagai kebudayaan, dan keharaman-keharaman yang lainnya dibungkus oleh iblis dengan sesuatu yang mengenakan dipandang oleh mata-mata kita. Untuk itu khatal iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga terus ketakwaan kita kepadanya. Dan dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minallahi fis sirri wal alaniyah. Yang dimaksud dengan takwa, mari kita kembali hidupkan, kita besarkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita sedang ramai-ramai berada di dalam masjid, begitupun bawa rasa takut kita kepada Allah ketika di tempat kerja, di jalan, di semua aspek kehidupan kita, bahkan di dalam kesendirian kita. Jangan sampai hari ini, detik ini kita bertakwa di dalam masjid, kita kesendirian, kita berdosa memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi. Seorang hamba harus membuat jarak antara dirinya dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, seorang hamba jangan sampai mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba jangan sampai mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan dengan kata lain, bertakwa adalah huwa fi'lu ta'atihi wa jatinabu ma'asihi. Kita senantiasa kembali hidupkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi perkara-perkara dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pintu-pintu keberkahan, semua pintu-pintu kemudahan, semua solusi disiapkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan membangkang, jalan kemaksiatan, jalan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab kehidupan kita mendapatkan kesulitan, semua urusan kita menjadi runyam, tidak ada ujung pangkalnya bagaimana cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah, khatib ingin menyampaikan nasihat yang sangat berharga dari seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, adakah ciri-ciri nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita, sehingga ini pun mari kita lihat setelah Ramadan itu, masihkah ada nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan minimal ada 4 ciri ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Seorang hamba merasa semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal mana yang haram, mana yang halal, sehingga kehidupannya 24 jam dipagari oleh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkara-perkara yang wajib? Apakah itu perkara-perkara yang disunnahkan? Apakah itu ada hal-hal yang dilarang berupa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 24 jam kita dipagari oleh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu beramal. Ciri dari orang yang bertakwa yaitu beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya. Semakin dekat seorang hamba dengan Al-Qur'an, semakin dekat seorang hamba dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin akrab
dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran-kebenaran, berupa pedoman-pedoman di dalam kehidupan yang semuanya itu tidak akan mendatangkan kemudaratan. Sedangkan iblis memberikan bisikan-bisikan kalau dilaksanakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudaratan. Sedangkan Allah bermaksud ataupun agama Islam diturunkan adalah untuk membuat manusia dalam kehidupan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, ciri orang yang bertakwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah al-qana'atu bil qalil. Seorang hamba senantiasa memiliki sifat al-qana'ah, menerima, ridha dengan semua takdir, semua ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupannya penuh dengan ketentraman, pikiran, kemudian hatinya, dadanya penuh dengan tumaknina. Karena segala sesuatu yang telah terjadi itu adalah terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirinya. Merasa tenang, ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang manusia mengeluh dengan sesuatu yang menurut dirinya adalah kecil, padahal bukan kecil dan besarnya, akan tetapi di situ ada ketakwaan ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalamnya ada keberkahan ataupun tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak seorang hamba diamanahkan oleh Allah, maka tidak akan menjadikan sesuatu yang banyak mencelakakan dirinya, melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan akhirat, melupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi dengan sesuatu hal yang sedikit, maka yang sedikit akan mencukupkan kehidupannya. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ciri orang yang bertakwa yang keempat yaitu hamba-hamba yang senantiasa semangat berbekal, persiapan bekal untuk hari pemberangkatan, untuk hari pemberangkatan meninggalkan dunia ini. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini dan kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan ketakwaan kita kepadanya dengan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dikuatkan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.